Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Akbar Pratama dengan NPM E1D023019. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan. Topik yang saya angkat itu adalah kelapa sawit. Industri kelapa sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang devisa negara yang signifikan serta menyerap jumlah tenaga kerja sebagai negara produsen terbesar di dunia. Indonesia memiliki tanggung jawab yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak nabati, akan tetapi juga sebagai penyuplai utama dalam pasar global. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap ketelurusan rantai pasok dan keberlanjutan produksi, pemahaman masyarakat umum terhadap proses produksi minyak sawit menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ini disusun untuk sebagai bentuk edukasi dan transparansi terhadap proses dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng dan crude palm oil atau CPO, guna menjawab tantangan akan kebutuhan informasi dan kesadaran lingkungan serta sosial. Tujuannya, ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman menyeluruh tentang transformasi buah kelapa sawit menjadi minyak goreng dan CPO. Ada beberapa tujuan yang kami angkat. Itu yang pertama, mengedukasi masyarakat luas dan pelaku industri pemula mengenai tahapan-tahapan kritis dalam proses pengolahan. Yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap nilai kerja dan teknologi di balik produk yang dikonsumsi sehari-hari. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai potensi nilai tambah industri hilir kelapa sawit. Yang terakhir, menyediakan referensi untuk kegiatan akademik, penelitian, maupun inovasi teknologi berbasis agroindustri. Secara teoritis, produksi minyak kelapa sawit melibatkan proses fisika dan kimia yang kompleks. Berdasarkan prinsip ekstraksi lipid dari jaringan tanaman, buah kelapa sawit mengandung minyak di bagian mesocarbs yang dapat diambil melalui proses termomekanik. Tahapan utama terdiri dari pertama, perebusan yang bertujuan untuk melunakkan sel buah dan menghentikan aktivitas enzim lipase yang dapat menyebabkan oksidasi minyak. Yang kedua, pelumatan. Itu untuk melepaskan minyak dari jaringan. Yang ketiga itu pengepresan atau pressing. Ini digunakan untuk mengekstraksi minyak kasar. Yang keempat, klarifikasi untuk memisahkan kotoran padat dan air dari minyak. Proses ini dilanjutkan dengan pemurnian atau refining yang meliputi deguming, netralisasi, bleaching, dan deodorisasi, guna untuk menghasilkan minyak goreng berkualitas yang sesuai dengan standar pangan. Teori proses ini juga menyentuh aspek termodinamika dan kinetika reaksi, terutama dalam penghilangan senyawa pengotor, serta teori filtrasi dalam pemisahan fase cair padat. Desain dan mekanisme dari kerja sistem produksi minyak sawit terbagi dalam dua segmen utama, yaitu tahapan on-farm dan off-farm. Keduanya saling terkait dan menentukan kualitas serta efisiensi produk akhir. Yang pertama kita bahas mengenai tahapan on-farm. Yang pertama itu ada pembibitan. Proses dimulai dengan pemilihan bibit unggul yang telah melalui proses pemulihan secara genetik untuk menghasilkan varietas dengan produktivitas tinggi, daya tahan terhadap penyakit, serta kandungan minyak yang optimal. Yang kedua, persiapan lahan dan penanaman. Lahan yang sudah disiapkan melalui pembersihan, pemetaan, dan juga pembukaan jalur tanam. Pengolahan lahan dilakukan secara konservatif untuk mencegah erosi dan juga menjaga kesuburan tanah. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Perawatan tanaman meliputi pembukaan teratur, pengendalian gulma, hama, dan juga penyakit, serta pemangkasan daun untuk memastikan fotosintesis secara optimal. Monitoring kelembaban dan pH tanah juga dilakukan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat. Yang selanjutnya adalah panen tanaman buah segar. Panen dilakukan saat tandan buah segar telah matang optimal, ditandai dengan lepasnya buah dari tandan. Panen yang tepat di waktu yang penting untuk menghasilkan minyak dengan kadar asam lemak bebas rendah, TBS, kemudian segera diangkut ke pabrik untuk mencegah penurunan kualitas. Selanjutnya itu adalah tahapan off-farm atau pengolahan di dalam pabrik. Pada tahapan off-farm ada beberapa tahapan lagi yang bisa dilakukan untuk mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit. Yang pertama itu adalah penerimaan dan penimbangan TBS. TBS yang tiba di pabrik ditimbang dan diuji kualitasnya lalu dialirkan ke stasiun perebusan. Yang kedua itu adalah sterilisasi atau perebusan. Sterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi. Proses ini bertujuan untuk menghentikan enzim lipase
mempermudah pelepasan buah dari tandan dan sekaligus melunakkan jaringan buah. Selanjutnya adalah perontokan dan pelumatan. TBS dimasukkan ke mesin thresher untuk memisahkan buah dari tandan. Buah kemudian dilumatkan dalam mesin, guna untuk memecah dinding sel buah agar minyak dapat keluar. Selanjutnya adalah pengepresan atau pressing. Buah yang telah dilumatkan diperas menggunakan screw press untuk mengekstrak minyak kasar atau crude oil yang masih mengandung air dan kotoran. Selanjutnya adalah filtrasi dan pemurnian awal. Minyak kasar yang sudah dihasilkan dialirkan ke tangki filtrasi untuk dipisahkan dari padatan dan air. Crude palm oil atau CPO yang dihasilkan kemudian disaring dengan menghilangkan impuritas. Selanjutnya adalah pemrosesan lanjutan atau refining. CPO yang akan dijadikan minyak goreng menjalani proses refining, bleaching, dan deodorisasi. Proses ini menghilangkan asam lemak bebas, pigmen, bau, dan senyawa yang tidak diinginkan lainnya, menghasilkan minyak goreng yang siap konsumsi. Seluruh proses dari kebun hingga pabrik diintegrasikan dengan sistem monitoring mutu berbasis sensor dan kontrol otomatis. Banyak perusahaan kini menetapkan prinsip sustainability dengan mengolah limbah menjadi biogas, pupuk organik atau bahan bakar. Sejalan dengan konsep zero waste dan net zero emissions, pendekatan ini memperkuat posisi industri sawit sebagai penyokong energi dan pangan sekaligus pelaku agroindustri yang bertanggung jawab secara lingkungan.